Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatal muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Masih bersama kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita melalui pembahasan 3 hadis yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengagungkan dan membesarkan orang-orang yang gemar membantu serta menolong saudaranya dengan ganjaran dan balasan yang begitu besar serta mulia. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, tidak mengazab orang yang senantiasa gemar membantu dan menolong sesama. Di riwayat lain kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan mimbar kelak di hari kiamat. Mimbar itu diletakkan untuk orang-orang yang gemar dan senang menolong sesama, yang mana mimbar itu terbuat dari cahaya. Di situ mereka bercakap-cakap dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan lain ditemukan orang-orang selain mereka dalam penghisabannya. Dikatakan di riwayat lain juga bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wukuf, berdiri di samping mizannya orang yang gemar membantu sesama. Jikalau ditemukan dalam timbangannya itu baik yang mendominasi dari keburukannya, fabiha wa ni'mat, alhamdulillah. Namun tatkala ditemukan dalam mizan tersebut kebaikannya kurang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan pertolongannya, akan memberikan syafaatnya, akan memberikan bantuannya, sebagaimana orang tersebut memberikan pertolongan dan bantuan kepada sesama di dunianya. Riwayat-riwayat itu semua telah kita lalui dan kita bahas. Sekarang kita akan memasuki hadis yang kelima bersamaan dengan puasa kita di hari yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah bulan Ramadan dengan damai, ketenangan, juga mendapatkan ganjaran pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu an Ali ibni Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi auni akhihi wa manfaatihi falahu thawabul mujahidina fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya, falahu thawabul mujahidina fi sabilillahi azza wa jalla, maka baginya mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin al-musyahidina rahimakumullah. Hadis kelima yang kita baca ini tidak kalah mulia serta agungnya dibanding hadis-hadis sebelumnya. Dikatakan, siapa saja orang yang berjalan untuk menolong, membantu saudaranya, baik saudara kandung ataupun seagama, ataupun seiman, dan seterusnya dari sebangsa dan negara, dia tolong, dia bantu saudaranya itu, maka ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya tidak tanggung-tanggung. Falahu thawabul mujahidin,
baginya pahala, ganjaran, balasan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, ganjaran yang begitu besar Allah berikan kepada orang yang rela mengorbankan waktu, tenaga, atau hartanya demi menolong saudaranya. Tahukah Anda siapa mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tahukah Anda ganjaran apa yang Allah berikan bagi mereka, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan ganjaran yang begitu besar serta mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang bersama para nabi kelak di surga. Orang saleh, mereka pun tergolong orang-orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran yang besar itu yang diperuntukkan untuk mujahidin, yang diperoleh mujahidin, orang-orang yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan kepada orang yang gemar dan suka membantu sesama. Karena orang yang membantu sesama, Allah katakan sama derajatnya dengan mereka yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulianya agama ini menyamakan, menyelaraskan orang yang gemar membantu dengan mereka yang berjihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong demikian, orang yang senang membantu sesama kita, saudara kita, agar kita mendapatkan ganjaran yang besar tersebut, ialah ganjaran orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.